November 2022, saya Mersinti Putri akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program acara Dialog Eksklusif. Dan pemirsa, Dialog Eksklusif kali ini mengangkat tema tentang peranan IBI dalam pemanfaatan pendataan keluarga terhadap strategi penanganan stunting. Nah pemirsa, pencegahan stunting ini bisa dilakukan sedini mungkin melalui berbagai cara, salah satunya melalui peranan organisasi profesi dalam sosialisasi pencegahan stunting di masyarakat. Nah, hasil pendataan keluarga atau PK ini berisikan informasi-informasi yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun strategi penanganan stunting termasuk organisasi profesi, dalam hal ini adalah IBI. Nah, lalu seperti apa sih upaya yang akan dilakukan atau bahkan sudah dilakukan oleh peranan IBI ini? Tepat sekali sudah ada narasumber yang sangat luar biasa bersama kita semua. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Yeni Puspitasari SKM MKM yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan doktoral ilmu lingkungan Unila sekaligus mewakili IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Mbak Mary. Bagaimana kabarnya Ibu Yeni ya? Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, perjalanan menuju ke studio Radar Lampung TV aman? Aman, alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan informasi-informasi ya? Insya Allah siap. Siap, khususnya tentang stunting kali ini ya Bu ya? Stunting. Oke. Baik pemirsa, sebelum itu kami informasikan terlebih dahulu bahwa Anda dapat bergabung juga bersama kami melalui live YouTube Radar Lampung TV. Nah, Bu, mungkin kita akan membahas hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Bu, boleh nggak sih Bu kasih tahu dulu bagaimana sih Bu fenomena gizi buruk termasuk stunting yang tengah kita hadapi saat ini, khususnya di Provinsi Lampung? Iya, oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Mary. Kita bicara tentang isu gizi buruk ya. Di situ ada wasting, kemudian stunting, dan bahkan overweight atau kelebihan berat badan. Jadi untuk isu gizi buruk saat ini bukan saja merupakan isu nasional, tapi sudah merupakan isu global ya. Kalau kita melihat sendiri kejadian stunting ini secara global, di mana sepertiga anak-anak stunting ini berasal dari negara-negara Asia, termasuk kita Indonesia yang merupakan negara berkembang. Secara global untuk stunting ini memang sudah mengalami penurunan yang signifikan ya. Begitu juga untuk di negara kita di Indonesia, di mana kalau kita melihat salah satu survei nasional riset kesehatan dasar di mana stunting kita pada tahun 2018 itu berada pada angka 30,8% dan ini menurun cukup signifikan bila dibandingkan dengan riset kesehatan dasar sebelumnya tahun 2013 di mana pada saat itu persentase stunting kita sangat tinggi berada pada angka 37,2%. Nah, kemudian untuk tahun saat ini 2022 berdasarkan kita mengacu kepada hasil survei status gizi, stunting kita sekarang secara nasional berada pada angka 24,4%. Tetapi mengingat dampak yang diakibatkan oleh stunting ini ya cukup banyak memiliki dampak buruk, sehingga Bapak Presiden Jokowi juga ya melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 juga mentargetkan bagaimana nanti di tahun 2024 stunting kita turun menjadi 14%. Kemudian untuk Lampung sendiri berdasarkan rujukan kita hasil survei status gizi tahun 2021, Lampung memang alhamdulillah telah berada di bawah angka nasional ya, 18,6%. Artinya itu salah satu upaya yang terus-menerus dilakukan sehingga sekarang kita berada di bawah angka nasional ya untuk Provinsi Lampung. Khusus Provinsi Lampung cukup baik artinya. Nah Bu, kita sudah menyinggung tadi tentang fenomena gizi buruk, ada beberapa jenis ya Bu ya? Ada wasting, mungkin boleh ada Bu stunting, nih untuk pemirsa semua di rumah mungkin belum mengerti dan belum paham semua apa itu stunting, mungkin boleh dijelaskan dulu Bu? Oke, iya. Jadi stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita ya yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Kemudian kekurangan gizi kronis ini terjadi ya pada saat 1000 HPK. Kita mengenal istilah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini berlangsung sejak 9 bulan janin dalam kandungan ibunya, ibu hamil, sampai dengan pada awal kehidupan 2 tahun setelah bayi tersebut dilahirkan. Jadi dalam kondisi normal atau fisiologis, seorang wanita dia akan mengandung selama 9 bulan. Kalau kita konversikan ke dalam hari, itu lamanya 270 hari.
Kemudian pada awal kehidupan ya, 2 tahun setelah dia dilahirkan, 1 tahun 365 hari. Jadi kalau 2 tahun 720 hari. Jadi 9 bulan dalam kandungan, kemudian 2 tahun setelah bayi tadi dilahirkan itu 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Permasalahannya, mengapa 1000 HPK ini yang menjadi fase yang sangat penting yang menentukan kualitas seorang anak berikutnya ya. Karena pada saat 1000 HPK ini si bayi tadi ya, janin, dia memiliki dalam suatu fase yang disebut dengan perkembangan fase plastisitas, jadi fleksibilitas, di mana misalnya janin dalam kandungan dia akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya, dia akan menyesuaikan dengan apa yang terjadi kepada ibunya. Ketika asupan nutrisi dari ibu hamil itu kurang, maka si janin ini akan membatasi sel-sel perkembangannya, sehingga yang terjadi adalah hambatan perkembangan dari janin tersebut, dan ini sifatnya permanen. Inilah mengapa 1000 HPK yang menjadi saat ini menjadi fokus intervensi kita dalam upaya percepatan penurunan stunting ini. Jadi stunting itu bisa tumbuh ketika 1000 hari kehidupan si bayi tersebut ya Bu ya? Ya, fokus intervensi kita pada saat 1000 HPK ini. Karena pada saat 1000 HPK ini membutuhkan nutrisi yang cukup memadai untuk pembentukan bagaimana kita. Jadi kualitas seorang anak nantinya pada saat 1000 HPK ini. Peran gizi sangat berperan. Dari sejak janin sampai ke 2 tahun balita. Betul, 9 bulan dalam kandungan sampai dengan 2 tahun pada tahap 2 tahun setelah bayi dilahirkan. Jadi tahap awal kehidupan. Ini yang kita jaga nutrisinya. Sangat menarik. Nah, lalu Bu, tadi udah kita sebutkan dari kapan dan apa aja yang perlu dilakukan, tapi indikator seorang balita mengalami stunting itu apa Bu? Ya. Mungkin Mbak Mary pernah mendengar ya, anak stunting, anak pendek ya, jadi seperti itu ya, stunting pendek. Jadi pendek dalam arti anak stunting ini dia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya ya. Jadi indikator kita mengklasifikasikan anak stunting ketika tinggi badan berdasarkan usia ya tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Biasanya ini didapatkan ketika dilakukan pengukuran pada saat ibu berkunjung ke posyandu. Di situ akan terdeteksi. Di sana ada pengukuran antropometri, misal di posyandu ya. Pengukuran salah satunya adalah pengukuran tinggi badan. Nah, di situ akan terpantau. Hanya kita sekarang dihadapi oleh suatu masalah, kendala, di mana sebagian masyarakat kita ini ya terpola, mereka berkunjung ke posyandu ini hanya untuk kepentingan imunisasi dasar. Ketika imunisasinya katakanlah campak di usia 9 bulan sudah lengkap, akhirnya yang terjadi bulan besoknya tidak datang lagi ke posyandu. Padahal seharusnya ya tadi ya, sampai dengan menyelesaikan tahapan balita tadi, sebaiknya anak-anak balita ini di bawah berkunjung ke posyandu. Terus menerus bukan hanya sebatas. Agar terpantau tadi ketika ada penyimpangan tumbuh kembang karena di posyandu akan dilakukan pengukuran antropometri, perkembangan ya, apakah masuk normal atau tidak, sehingga kalau ada terdeteksi adanya suatu penyimpangan akan mudah nih, ada petugas kesehatan itu akan mudah untuk memberikan intervensi atau penanganan. Jadi ini masih merupakan PR kita bersama ya, bagaimana kita pola di masyarakat yang sebagian mereka masih ada yang berkunjung ke posyandu tadi hanya untuk kepentingan imunisasi tadi. Hanya kepentingan imunisasi, dan mungkin banyak masyarakat juga yang tidak mengerti urgensinya sekarang stunting itu seperti apa. Betul, gitu. Mungkin mereka selalu positif thinking ya Bu, anak saya nggak mungkin kena stunting gitu, tapi bisa saja terjadi. Makanya kita terus menerus untuk memenuhi gizi balita terus sampai 2 tahun. Nah, termasuk memantau tumbuh kembangnya. Iya tentu, itu menjadi tugas kita bersama juga ya. Nah, untuk dampak buruknya sendiri Bu yang diakibatkan oleh stunting itu apa Bu? Untuk seanak yang mengidap stunting nih, kira-kira ya udahlah standarnya cuma pendek aja gitu ya. Iya, jadi stunting tadi permasalahannya bukan hanya anak pendek saja Mbak Mary ya. Jadi stunting ini banyak sekali dampak buruknya. Karena itu saat ini mengapa artinya pemerintah bersinergi dengan berbagai kementerian terkait, kemudian demikian juga kami ya mewakili dari organisasi profesi di sini dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting ini, karena termasuk dampak yang diakibatkan oleh stunting ini yang kita lihat. Stunting
secara jangka pendek dampak buruk yang diakibatkan oleh stunting ya sudah pasti hambatan pertumbuhan fisik tadi. Anak tersebut pendek ya. Pendek, dia tidak sesuai dengan usianya. Seharusnya tinggi badannya mungkin sekian untuk tinggi badan untuk usia tersebut, tetapi ya lebih pendek dibandingkan dengan yang seharusnya. Kemudian dia mengalami gangguan metabolisme dalam tubuh untuk jangka pendek ya. Kemudian juga biasanya untuk jangka pendek ini yang pasti dia mengalami gangguan perkembangan otak. Itu ya, gangguan perkembangan otak, kemudian jadi hambatan pertumbuhan fisik dan juga gangguan metabolisme dalam tubuh. Selain itu jangka panjang ini yang kita khawatirkan. Stunting untuk jangka panjang, dampak buruk yang ditimbulkan oleh stunting ini antara lain ya, selain tadi hambatan pertumbuhan fisik, yang kita khawatirkan nanti ketika dewasa ya, anak stunting biasanya rentan. Dia rentan untuk terpapar penyakit-penyakit seperti jantung, kemudian diabetes, kegemukan ya, kelebihan berat badan, kemudian gangguan ya, pembuluh darah tadi, stroke, kanker, bahkan disabilitas pada saat usia tua. Kemudian juga jangka panjang juga adalah menurunnya kemampuan kognitif sehingga mempengaruhi prestasi belajar dari anak. Oke, itu di usia berapa ya Bu ya? Mungkin kelihatan jadi pola pikir yang mulai turun gitu, kurun waktu, usia berapa? Ya, stunting ini biasanya akan nampak, baru kelihatan ketika anak sudah berusia lebih dari 24 bulan. Ya, stunting ini biasanya baru akan terlihat ketika anak berusia lebih dari 24 bulan. Jadi imunitas mereka juga mudah terganggu ya Bu ya? Iya, sudah terganggu. tadi termasuk dampak dari buruk dari jangka panjang, salah satunya juga adalah penurunnya daya tahan tubuh sehingga anak mudah sakit, kemudian mudah terpapar dengan penyakit-penyakit infeksi seperti diare ya, kemudian ada ISPA dan berbagai penyakit infeksi lainnya karena memang daya tahan tubuh tadi lemah gitu ya. Oke, jadi sangat fatal ya Bu ya ternyata ya, bukan dalam waktu dekat tapi waktu yang panjang jangka juga. pendek dan jangka panjang. Itu mempengaruhi prestasi anak juga. Prestasi belajar, ya, kemampuan kognitifnya ini. Sekarang kita bergerak, kita fokus kepada upaya preventif, bagaimana kita mencegah ya, jangan ada anak-anak stunting. Nah, disayangkan sekali mereka kan ada generasi penerus ya Bu ya. Generasi penerus bangsa ya. Bagaimana nanti masa depan bangsa ini ada di tangan mereka ya, anak-anak kita. Jadi kita sekarang bergeraknya kita lebih ke upaya preventif, pencegahan stunting, mengawal ya. Sampai sejak Pak Jokowi ya lo yang menyampaikan ya, iya, target di tahun 2024 ya, ini sudah di dalam peraturan Presiden Pak Jokowi ya, amanat Pak Presiden Perpres nomor 72 tahun 2021 yang mengamanatkan ya target stunting kita turun nanti di 2024 menjadi 14%. Ini kita harapkan bersama, mudah-mudahan tercapai. Kita mampu mengejar itu. Ya, insya Allah bersama kita bisa. Oke Bu, selain faktor gizi sebagai penyebab langsung terjadinya stunting, apakah ada faktor lain yang berperan nih Bu terhadap kejadian stunting pada balita? Ya, kalau faktor gizi ini merupakan penyebab langsung tadi ya. Tetapi ada faktor tidak langsung, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kejadian stunting ini. Misalnya paparan infeksi, kejadian infeksi yang berulang-ulang ya, seperti diare, kemudian ISPA ya. Kemudian bagaimana di dalam keluarga tersebut pengetahuan ibunya tentang nutrisi, tentang gizi, ini sangat mempengaruhi sekali tingkat pengetahuan dari seorang ibu. Kemudian bagaimana di dalam keluarga tersebut, tadi kita kembali merujuk ke paparan infeksi, kita lihat bagaimana kondisi sanitasi ya, kemudian akses keluarga tersebut terhadap air minum ya, sumber air minum utama seperti apa. Kemudian bagaimana juga akses kepada jamban yang sehat ya. Karena ini kembali lagi ketika jamban tadi tidak sehat, jamban yang tidak sehat, perilaku buang air besar yang sembarangan menjadi salah satu faktor pencetus terjadi infeksi. Anak kemudian terpapar dengan infeksi, kemudian kalau seperti diare, kejadian diare yang berulang-ulang itu tentu akan mempengaruhi asupan nutrisi juga. Kita bicara anak sakit, anak sakit saja biasanya tidak
nafsu makannya susah ya menurunnya. Bagaimana kalau anak tersebut memang diare ya, soalnya memang ada gangguan di dalam tubuh ya, dalam metabolisme pencernaan. Oke, nah berarti Bu, faktor lingkungan itu mempengaruhi juga ya, hanya bukan gizi yang diasup oleh seorang anak, tapi lingkungan juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, jadi menjadi faktor penyebab tidak langsung tadi. Oke, itu pentingnya sebagai orang tua ya Bu ya, paham tentang lingkungan anaknya, makanan yang diasup oleh anak-anaknya. Betul, iya. Oke, sangat penting. Ini persiapan untuk yang menikah juga pasti harus penting ya Bu menjadi ya? calon ibu ya. Oke, mungkin kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di segmen berikutnya Bu. Dan tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Eksklusif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif. Nah pemirsa, kali ini Dialog Eksklusif lagi-lagi kita membahas tentang stunting, yaitu mengangkat tema tentang peranan IBI dalam pemanfaatan pendataan keluarga terhadap strategi penanganan stunting. Masih bersama dengan Ibu Yeni, kita sudah membahas tentang dampak-dampak dan apa sih gizi-gizi buruk yang beresiko kepada anak balita. Nah sekarang mungkin kita akan beralih sedikit Bu, siapa saja sih sasaran keluarga yang beresiko stunting berdasarkan hasil pendataan keluarga atau PK tadi Bu? Iya, jadi keluarga beresiko stunting ini adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor resiko stunting ya, seperti remaja, khususnya remaja putri, kemudian ibu hamil, kemudian anak balita ya usia 0 sampai dengan 24 bulan, kemudian anak balita usia 24 sampai 59 bulan dari keluarga miskin ya, kemudian keluarga dengan kurangnya akses ke sumber air minum utama tadi, kemudian juga keluarga yang berasal dari keluarga dengan kurangnya ya, tidak adanya akses ke jamban sehat. Iya, udah sempat singgung tadi ya Bu ya? Iya. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tadi itu Bu, memang itu faktornya dari lingkungan ya Bu ya? Iya, faktor tidak langsung. Oke, jadi salah satu keluarga yang beresiko stunting itu kan keluarga yang memiliki anak remaja putri juga ya Bu ya, karena kan seorang balita itu ada karena berawal dari remaja putri. Nah lalu apa sih peranan organisasi IBI terhadap remaja putri dalam upaya pencegahan stunting ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Mary. Jadi kita sekarang fokus kita kepada remaja. Mengapa remaja? Jadi remaja, khususnya remaja putri, ini adalah mereka ini kita siapkan karena mereka ini nantinya akan menjadi calon ibu, mereka akan hamil dan bersalin. Sehingga intervensi kita dimulai dari remaja, ya. Dimana dengan situasi kondisi yang saat ini ya, era digital ya, bagaimana pengaruh faktor eksternal seperti media sosial ya, media massa mempengaruhi asupan pola makan dari remaja. Contohnya saja faktor eksternal ini media sosial, media massa ya, menggambarkan sosok remaja putri yang itu adalah yang kurus ya, kurus langsing ya. Itu adalah sosok remaja putri yang Nah, ini akan mempengaruhi pola makan daripada para remaja putri ya. Mereka akan berlomba-lomba untuk terobsesi untuk melakukan diet ketat ya. Padahal masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa ya. Pada saat fase remaja ini, fase peralihan, mereka membutuhkan nutrisi, gizi yang memadai, gizi yang mencukupi ya. Sehingga dengan adanya pola tadi ya, mengikuti pengaruh tadi media sosial ingin menghendaki tubuh yang langsing, melakukan diet ketat ya, ini bertolak belakang ya dengan yang seharusnya yang dibutuhkan bahwa pada fase tersebut remaja justru membutuhkan gizi yang lebih besar untuk menyelesaikan pertumbuhannya tadi. Jadi fokus kita yang pertama kita melakukan edukasi kepada remaja ya. Kemudian apa peran dari organisasi IBI di sini?
Kami di sini melakukan edukasi terutama kesehatan reproduksi tadi kepada remaja putri, khususnya yang pertama mengenai edukasi gizi. Mengapa? Tadi kembali lagi kepada pola tadi, mereka melakukan diet ketat ya. Kita lakukan edukasi bagaimana bahwa pada tahapan ini remaja membutuhkan nutrisi yang memadai ya. Sehingga kalau kita lakukan pengecekan kadar HB ini biasanya remaja putri ini banyak sekali yang mengalami anemia. Nah, seharusnya tidak boleh karena mereka tadi akan menjadi seorang calon ibu, akan hamil dan bersalin ya. Anemia ini menjadi salah satu faktor pemicu kejadian daripada stunting. Kita bergerak saat ini kebetulan IBI ya, organisasi kita berkolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar ya, Puskesmas. Kita masuk ke sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah SMP, SMA. Ini turut mendukung membagikan tablet tambah darah FE itu yang mana tujuannya untuk mencegah anemia dari remaja putri tadi. Kemudian kita juga memberikan edukasi kesehatan reproduksi. Bagaimana ya reproduksi yang sehat itu seperti apa? Karena saat ini Mbak Mary kita tengah dihadapkan dengan situasi kondisi darurat nikah anak. Darurat nikah anak itu artinya apa? Anak punya anak. Ya. Menikah dini. Nah ya, jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Tetapi yang terjadi fenomena saat ini banyak sekali terjadi pernikahan ya. Pernikahan kemudian akhirnya kelahiran pada usia sebelum mencapai usia 21 tahun. Mengapa usia 21 tahun? Seorang remaja putri sebelum mencapai usia 21 tahun, tadi mereka masih menyelesaikan pertumbuhannya tadi. Masih transisi. Betul ya. Sehingga apa? Ketika terjadi kehamilan pada periode tersebut ya, kita bayangkan saja dengan tadi dengan pola yang diet ketat ya, mungkin anemia ya, asupan yang masuk tadi belum tentu mencukupi untuk tubuhnya. Kemudian dia hamil di periode tersebut, bisa dibayangkan ya, asupan nutrisi berbagi nih dengan yang ada di kandungan. Kita bisa memprediksi untuk dirinya aja belum cukup, betul, dia tidak belum tentu mencukupi, kemudian dia hamil bagi dua nih nutrisinya ya, gizinya bagi dua, sehingga punya potensi bahwa bayi yang dilahirkan tadi akan mengalami stunting, tadi kembali lagi defisit gizi yang kronis 1000 HPK, berarti kan 9 bulan dalam kandungan tadi itu. Kemudian kaitan dengan anemia, program yang kami lakukan juga ya, selain memberikan edukasi kesehatan reproduksi ke sekolah-sekolah, kemudian pemberian tablet FE ya, karena dalam rangka untuk pencegahan anemia. Apalagi remaja putri setiap bulan mengalami menstruasi ya. Ini jadi fokus kita saat ini dari IBI. Kita juga gencar dalam mendukung pemerintah dalam upaya penurunan stunting ini dengan melalui pemberian edukasi kepada remaja. Oke Bu, ya. Menarik nih Mary mau nanya. Tadi itu kan tentang diet yang ketat itu mempengaruhi ya Bu. Betul. Ya, bisa jadi anemia, kekurangan gizi. Nah bagaimana untuk putri yang berat badannya lebih mungkin Bu? Tadi kan kalau under, jadi kalau berat badan putri itu yang berlebih juga Bu, atau bisa disebut juga sebagai ya kelebihan berat badan lah ya disebut. Itu mempengaruhi juga nggak Bu? Overweight, kelebihan berat badannya. Ya sebenarnya overweight itu kelebihan berat badan ini termasuk gizi buruk ya, juga dia gizi buruk karena dia kelebihan berat badan. Tetapi kita kalau untuk yang kelebihan berat badan, kita mengkhawatirkannya dengan kelebihan berat badan ini lebih ke penyakit ya, kan tidak baiknya. Kita khawatirkan dengan kelebihan berat badan ada penumpukan lemak ya. Bagaimana penumpukan lemak itu kalau menyumbat pembuluh-pembuluh darah ini cukup berbahaya. Ini kaitannya. Kemudian kalau kaitannya dengan stunting tadi ya, tetap saja acuan kita tetap melihat bagaimana status anemianya. Tadi tetap kembali kepada status anemia, berat badannya lebih besar tetapi ternyata anemia, mungkin yang dikonsumsinya tidak varian ya, hanya lebih ke karbo ya. Itu tentu kembali lagi ada pengaruh juga ya. Kita tidak tahu pola konsumsinya seperti apa ya. Kalau hanya banyak karbonya Mbak Mary kan tetap aja tidak seimbang. Kemudian kembali lagi kelebihan berat badan, dia menikah sebelum mencapai usia 21 tahun dan kembali lagi tetap saja semuanya dia masih menyelesaikan tahap pertumbuhannya tadi, organ reproduksi juga belum siap.
jadi orang berpikir kalau gemuk ya udahlah nggak mungkin anemia, ya bisa aja jadi. Gemuknya apa? Bagaimana pola konsumsinya tadi ya? Jadi kita kembali lagi, apakah dia pola konsumsinya seimbang atau tidak ya? Jangan-jangan hanya banyak penumpukan lemak tadi ya dari karbonya saja seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak varian ya, tidak mencukupi, tetap saja tadi ya. Ketika dia hamil ya, terpaksa harus berbagi dua dengan si janin yang ada dalam kandungannya. Sangat penting ya untuk remaja mengerti tentang kesehatan, jangan terlalu under, jangan terlalu over juga tentunya menjaga kesehatan, karena ya itu kita menjadi sumber utama juga untuk calon anak nanti. Iya ya, jadi jangan diet-diet dulu Mbak Mary ya. Kita membahas tentang persiapan remaja putri nih Bu. Lalu kalau untuk calon ibu hamilnya, dengan ibu hamil maksudnya, apa sih peranan organisasi IBI terhadap ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Mary. Jadi IBI, organisasi Ikatan Bidan Indonesia, ini adalah mitra dari BKKBN. Kami juga turut mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penurunan stunting ini. Terkait tadi peran kami sebagai mitra, kebetulan BKKBN ini ada program yang namanya Tim Pendamping Keluarga. Dan IBI Bidan merupakan salah satu personil bagian di dalamnya. Tugasnya adalah mengawal sejak persiapan sebelum hamil, calon pengantin, sampai dengan ibunya hamil, ibu tersebut hamil. Jadi nanti akan dilakukan pendampingan dari sebelum calon pengantin, nanti akan dilakukan pengukuran apakah anemia atau tidak, pengkajian kesehatannya, bagaimana tinggi badannya ya, calon pengantin ini, calon ibu tadi merokok atau tidak, kemudian bagaimana lingkar lengan atasnya seperti tadinya. Kemudian setelah pengkajian tersebut menikah, si calon pengantin hamil. Nah, kehamilan ini akan kita kawal. Nah, terlebih jika dari hasil pengkajian pada saat sebelum menikah tadi, calon pengantin didapati adanya faktor resiko. Misalnya si catin tadi anemia ya, ini anemia kita tangani ya. Sehingga kemudian dia hamil, kita harapkan kehamilan ini menjadikan kehamilan yang sehat. Anak bayi yang dia akan dilahirkan menjadi bayi yang sehat, yang berkualitas. Jadi kehamilan ini kita pantau karena tadi ada faktor resiko tadi, misal anemianya kita tangani ya. Kemudian misalnya ibunya kek, jadi kek itu lingkar lengan atasnya ya kurang dari normal, kurang dari 23,5 cm ya. Itu mengindikasikan adanya kekurangan malnutrisi yang kronis ya. Ini bagaimana juga upaya kita yang pertama, IBI kita memantau kehamilannya, memberikan tablet FE yang pertama, kemudian status gizi kita pantau, peningkatan berat badan ya selama kehamilan bertambah atau tidak. Kemudian kalau di kampung, di desa ya, tuh ada dana desa juga, itu membantu juga ya, bekerja sama juga. Mereka biasanya mengadakan PMT, pemberian makanan tambahan. Ini kita prioritaskan juga karena bidan sebagai tenaga kesehatan juga berperan juga di posyandu. Itu apakah di lingkungan apa namanya keluarga KB, apa kampung KB Bu ya itu namanya ya? Kampung KB, ya. Di situ juga sosialisasinya juga ya? Ya, di semua kampung, ya. Baik menarik. Kampung KB ataupun di setiap kampung sekarang kita ada tim pendamping. Jadi melibatkan bidan desa, kader KB dan kader PKK sebenarnya satu tim itu. Kita akan memfollow, mengikuti nih sejak calon pengantin, kemudian ibu nanti akan hamil, sama. Tujuannya tadi preventif, kita mencegah jangan ada kelahiran bayi dengan stunting. Jadi kita melakukan pengawalan nih, ibu hamilnya kita kawal nih ya, kita pantau. Nah, itu peran dari organisasi. Untuk calon ibu misal nih Bu, tadi kan kita sudah diperiksa nih sebagai calon pengantin, misalkan ada kurang ukuran lengan badannya, berat badan atau anemia, apakah itu bisa menjadi apa ya namanya penunda kehamilan juga itu bisa ya Bu ya? Di beberapa tempat ya, jadi kita juga sebenarnya dari BKKBN ya sudah melakukan MOU ya dengan Kemenak ya, Kemenak terkait tadi peran tim pendamping keluarga dengan Kementerian Agama akan memasukkan LC Mil ini ya, sertifikat. Jadi tadi hasil setelah dilakukan pengkajian kesehatan tadi akan keluar sertifikat nih. Sertifikat ini akan digunakan sebagai salah satu syarat administrasi untuk menikah. Nah, kalau sertifikat yang keluar warna merah itu adalah warning bahwa ada faktor resiko ya. Mungkin tidak kalau dia
Kalau dari faktor usia, kalau faktor usia kurang dari 21 tahun, memang edukasi kita berikan pada saat sebelum calon pengantin tadi. Kalau bisa kita tunda dulu sih pernikahannya sampai mencapai usia yang matang 21 tahun ya. Tapi kalau mereka memang ingin menikah, ingin kehamilan, tetap kita pantau, jangan sampai terjadi mereka melahirkan anak-anak yang stunting. Jadi tetap udah ada MOU untuk memantau juga ya Bu ya. Jadi kalau belum siap sepertinya ditunda terlebih dahulu. Kalaupun emang udah siap. Kalau memang terjadi seperti itu, kita sarankan si calon pengantin tadi menunda kehamilannya. Oke. Ditunda dulu hamilannya nanti ya sampai usia yang matang. Kalau misal tadi dari faktor usia ya kurang dari 21 tahun. Sangat menarik pembahasan kita Bu. Tapi mungkin kita akan lanjutkan lagi ya Bu nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Dialog Eksklusif. Jadi kalau ibu hamil ini belum siap, tadi sudah disinggung juga tentang calon pengantin ya. Calon pengantin itu sudah ada dari Badan Kesehatan ya, pendamping keluarga ya Bu ya. Iya, betul. Nah kalau seandainya Bu, calon pengantin ini belum siap secara fisiknya Bu, itu seperti apa tindakan Bu? Tadi memang tim pendamping keluarga, jadi tugasnya adalah mengawal ya, mendampingi ya dari sejak si ibu tadi calon pengantin sampai dengan dia hamil dan bersalin ya. Ketika pada saat dilakukan pengkajian oleh belum siap ternyata tim pendamping keluarga, ternyata kita temukan nih faktor resiko. Dia berbagai faktor resiko dengan mengisi kuesioner itu akan terlihat faktor resiko ya, karena misalnya sertifikatnya keluar merah, ada warning nih, artinya punya potensi melahirkan anak stunting ya. Misalnya aja salah satu kuesionernya berapa usia saat ini ya, ketika mengisi ternyata terdeteksi usianya kurang dari 21 tahun ya. Nah, yang kita sarankan di sini kita berikan edukasi ya, sebaiknya kehamilannya ditunda dulu, menunggu usia yang matang untuk siap secara fisik dan psikologis ya, untuk hamil dan melahirkan. Karena kembali lagi tadi masih tahapan usia remaja tadi ya, artinya tubuhnya belum menyelesaikan pertumbuhan yang kita khawatirkan tadi ya. Resiko-resiko itu yang dialami oleh si calon ibu tadi pada saat dia hamil dan bersalin. Yang kita khawatir komplikasi yang akan dialami. Oke, berarti ditunda terlebih dahulu tapi tetap terpantau ya dengan tadi pendamping keluarga. Itu kalau dari faktor usia, jadi kita sarankan untuk ditunda dulu kehamilannya. Tetapi misalnya dari gizi, dari gizi ternyata lingkar lengan atasnya nih hasil deteksi, dia mengindikasikan ini ya defisit gizi, defisit malnutrisi nih, dengan hasil pengukuran lilanya kurang dari normal, kurang dari 23,5. Yang kita sarankan kita berikan edukasi tentang pentingnya asupan gizi, karena ibunya akan hamil ya, kemudian diberikan supportnya, tablet tambah darah, kemudian di posyandu mungkin ada pemberian tadi ya PMT, pemberian makanan tambahan, sayur-sayuran, telur. Biasa kalau di kampung, di desa itu ada bantuan-bantuan seperti itu. Kemudian yang lebih terfokus kita kepada edukasi pentingnya asupan nutrisi pada saat ibu tersebut hamil. Ini yang sangat pentingnya. Kita kawal, nanti kita pantau apakah ada perkembangan ya, pertambahan berat badan selama hamil, bagaimana, semua kita pantau. Ada nanti bidan ini akan sebagai tim pendamping ya, akan melakukan pendampingan selama ibu tersebut hamil, bahkan sampai hamil, bahkan saat sampai dengan melahirkan. Iya. Nah Bu, tadi itu seorang remaja putri ini harus siap secara fisik dan juga tadi sempat disinggung merokok tidak, bagaimana pola hidupnya. Nah untuk calon ayah sendiri perlu dipantau juga kan ya Bu? Iya, perlu, tentu. Tidak hanya ini ya, tidak hanya ibu ya, tapi calon ayah juga kita pantau status kesehatan kita, dia punya pola perilaku merokok atau tidak ya, karena merokok juga menjadi salah satu penyebab ya, karena paparan asap rokok dia akan mempengaruhi juga ketika ada ibu hamil di dalam rumah tersebut, akan mempengaruhi juga.
banyak sekali dampak buruk dari perokok ya. Bahkan ternyata yang lebih bahaya ada perokok pasif loh Mbak Mary ya, yang menghirup ya dibandingkan dengan perokok aktif. Yang kita bayangkan kalau ada ibu hamil, ibu balita, bahkan di beberapa tempat sekarang masyarakat sudah menyediakan ada namanya ATM tuh. ATM itu anjungan tempat merokok. Jadi mereka sudah menerapkan ketika si bapak ini memang mau merokok, mereka lari dulu keluar dari rumah menuju ATM tadi ya, anjungan tempat merokok. Jadi tidak merokok di dalam rumah. Nah kalau untuk resiko si bayinya tadi bukan dalam janin nih, pasti kalau kita ya batuk segala macam ya sebagai pasti. Untuk janinnya tuh resikonya apa Bu? Apabila terpapar asap rokok tadi? Untuk ibu hamil ya, pada ibu hamil, hambatan dalam perkembangan janin itu bahaya karena dalam satu batang rokok itu ya dengan asap rokok yang terhirup itu banyak sekali ya bahan-bahan zat-zat kimia ya, itu yang sangat berbahaya dan dampaknya akan mempengaruhi perkembangan janin. Pernah ya. Ini sebelum kita close statement nih Bu, mungkin ada satu pertanyaan lagi tentang strategi yang sudah sempat kita singgung tadi. Strategi apa nih yang udah dilakukan oleh IBI dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting berdasarkan hasil pendataan keluarga? Ya, berdasarkan hasil pendataan keluarga tadi ternyata bahwa banyak ya, artinya banyak keluarga beresiko stunting. Nah, di sini peran IBI kita sebagai mitra, kembali lagi tadi kita kembali ke sasaran yang kepada remaja. Artinya kami masuk nih ke sekolah-sekolah, kemudian ke universitas, memberikan edukasi kesehatan reproduksi terkait tadi jangan menikah ya sebelum usia 21 tahun, minum tablet FE, kemudian ya jangan terlalu melakukan diet ketat ya untuk remaja putri. Kita memberikan edukasi ini bahkan sampai di tingkat kecamatan, sekolah-sekolah kecamatan ya, tidak hanya di level provinsi, kabupaten, kota, kita ke kecamatan juga ya, bagian dari tim kami ya, anggota kami orang bidan, mereka juga memberikan edukasi ke sekolah-sekolah di tingkat kecamatan. Kemudian kepada ibu hamil tadi kita mensupport dengan melakukan pengawalan tadi, pendampingan kepada ibu hamil selama kehamilannya bahkan sampai dengan ibu tersebut bersalin. Kita berikan edukasi setelah melahirkan, edukasi kita apa? Menggunakan kontrasepsi agar tubuh ini ada kesempatan untuk pulih dulu ya, istirahat dulu ya. Jangan setelah melahirkan hamil lagi, karena kita kembali lagi ya, bagaimana kita menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas sebagai generasi penerus ini. Itu tadi untuk ibu hamil. Kemudian kita juga melakukan program-program penyuluhan di masyarakat terkait dalam upaya-upaya penurunan stunting ini. Nah Bu, menarik Mary bertanya nih Bu, terkait tadi itu kan kita membahas tentang sebelum nikah nih, tapi kalau sudah menikah gimana Bu? Apalagi kalau usianya, ya kita kan tidak bisa mengontrol sudah menikah sebelum usia 21 tahun tadi ya. Nah itu seperti apa sih Bu upaya yang bisa kita lakukan sebagai orang yang belum siap menikah nih Bu? Tapi sudah terjadi pernikahan, pencegahan apa yang bisa kita lakukan? Tadi kembali lagi untuk pencegahan stunting, sudah menikah nih ya, tapi kalau memang belum hamil ya, kita tunda agar kehamilannya, kita sarankan agar kehamilannya ditunda dulu sampai siap, sampai pada usia yang sudah cukup siap untuk hamil dan melahirkan. Menjaga pola hidup sehat. Betul, menjaga pola hidup sehat ya, agar dapat lebih siap ya, komplikasi yang dapat dihindari tidak terjadi ya, karena kalau terjadi pernikahan pada rentang usia tersebut dengan situasi tubuh yang belum siap tadi ya, masyarakat umurnya, yang kita khawatirkan banyak sekali ya, selain memang stunting yang kita khawatirkan, banyak sekali komplikasi yang berbahaya Mbak Mary. Ketika bersalin khawatir terjadi perdarahan ya, dan lain, kemudian persalinan prematur dan sebagainya. Oke, jadi para masyarakat juga jangan stigmanya seolah-olah para pihak BKKBN atau Dinas Kesehatan ini berpikir kalau kenapa kita mau memiliki keturunan ditahan-tahan itu bukan karena lebih ke resikonya ya Bu, betul ya. Resikonya juga kan untuk keluarga dan untuk anaknya, kasihan di anaknya juga khususnya Bu ya. Lebih baik kalau nanti kita sudah siap baik secara fisik dan psikologis ya. Kita harapkan nantinya terbina ya, terciptanya keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Seperti itu tujuan kita semua, harapan kita semua. Terima dengan baik kalau pemirsa semua. Nah, oke, saat melalui pembahasan kita, mungkin Bu untuk menutup acara dan tema kita pada hari ini, mungkin Ibu boleh menyampaikan closing statement untuk para pemirsa di rumah. Ya, baik.
dalam upaya penurunan stunting, yang mana fokus kita saat ini adalah bagaimana kita menciptakan nanti manusia-manusia yang berkualitas kepada masyarakat. Marilah kita bersama-sama dengan apa yang tadi telah kami sampaikan bersama Mbak Mary tadi, mampu menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kepada para remaja. Untuk menunda dulu usia pernikahan, lakukan kegiatan, carilah kegiatan hal-hal yang positif ya. Kemudian ibu hamil juga melakukan kunjungan pemeriksaan secara rutin agar komplikasi-komplikasi yang terjadi dapat kita lakukan intervensi lebih dini, dapat kita cegah lebih dini. Semoga bangsa kita nanti di 2024 ini dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Pak Presiden ya, stunting kita turun di angka 14% di 2024. Mari kita bersama-sama bergerak bahu-membahu, bergotong royong dalam upaya percepatan penurunan stunting ini. Oke, cukup. Pembahasan kita sudah sangat Ya, panjang, terima kasih. dan closing statement yang complicated juga. Dan juga untuk pemirsa, itulah dia pembahasan kita tentang tema peran IBI dalam pemanfaatan pendataan keluarga terhadap strategi penanganan stunting. Semoga pembahasan kita sangat bermanfaat sebagai upaya penurunan stunting yang ada di Provinsi Lampung dan secara seluruh di negara kita Indonesia. Nah, kami ucapkan terima kasih nih kepada narasumber sangat luar biasa, Ibu Yeni Puspitasari, SKM MKM, yang saat ini selaku mewakili Ikatan Bidan Indonesia. Oke, terima kasih Ibu Yeni, dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah setia menemani kami selama 60 menit dalam program acara Dialog Eksklusif. Terima kasih, saya Mary Cynthia Putri mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, mantap nihan.